Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pengembangan kurikulum matematika. Saya Nurul Rahma Aulia dengan NIM 20110107007007. Saya Erlina Reza Fatimah, NIM 20210107013. Saya Yulia Fiaturizki, NIM 2021001070016. Saya Lulu Bunda Prisma, NIM 202101070019. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan dalam administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah keseluruhan proses kerja dengan 2 orang atau lebih yang didasari oleh pertimbangan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi kurikulum juga bertugas dalam menyediakan atau mempersiapkan fasilitas material dan kondisi-kondisi agar kurikulum berjalan dengan baik dan maksimal. Adapun kegiatan-kegiatan administrasi kurikulum diantaranya yaitu 1. Menentukan kriteria atau syarat penerimaan siswa baru. Yang kedua, menentukan atau menyusun kelas belajar yang akan diterima. Yang ketiga, menyusun program semester maupun program tahunan. Yang keempat, membuat agenda kurikulum. Yang kelima, menyusun jadwal pembelajaran atau proses pembelajaran. Yang keenam, mengadakan catatan kendala dan peningkatan kegiatan. Yang ketujuh, menyelenggarakan waktu kegiatan evaluasi atau ujian. Yang kedelapan, mendaftar dan menyusun buku-buku sumber yang diperlukan untuk pembelajaran. Dan yang kesembilan, membuat dan menyusun kegiatan laporan hasil pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan subbab 2.2 pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah. Pelaksanaan kurikulum adalah suatu penerapan konsep, ide, program atau tatanan kurikulum ke dalam praktek pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan berubah. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Yang pertama, kepala sekolah sebagai pimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang-orang lain atau kelompok agar mereka berbuat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sifat yang harus dimiliki, yang pertama, mampu mengelola sekolah. Yang kedua, kemampuan profesional atau keahlian dalam jabatannya. Yang ketiga, bersikap rendah hati dan sederhana. 2. Perilaku seorang administrator. Perilaku seorang administrator penting sekali dalam hubungan dengan perencanaan program, pengorganisasian staf, penilaian terhadap personel sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga, penyusunan rencana tahunan. Kepala sekolah perlu membuat rencana-rencana. Yang pertama, perencanaan bidang kemuridan. Lalu, perencanaan bidang personal atau tenaga kependidikan, perencanaan bidang sarana kependidikan, dan lain-lain. Yang keempat, pembinaan organisasi sekolah. Sekolah-sekolah yang tergolong mapan, umumnya pelaksanaan kurikulum ditunjang oleh yang pertama, guru, bidang studi yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya. Usaha kesehatan sekolah atau UKS yang dibina oleh dokter, perawat, tenaga, psikiater. Lalu organisasi siswa atau yang biasa dikenal dengan OSIS, dan lain-lain. Yang kelima, koordinasi dalam pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan koordinasi sejalan dengan pelaksanaan fungsi administrasi, yakni koordinasi dalam perencanaan, koordinasi dalam pengorganisasian, koordinasi pergerakan motivasi personal, dan lain-lain. Yang keenam, kegiatan memimpin rapat kurikuler. Rapat guru adalah media yang paling tepat untuk memusyawarahkan penyelenggaraan hasil-hasil dan berbagai masalah kurikuler di sekolah.
Yang ketujuh, sistem komunikasi dan pembinaan kurikulum. Pelaksanaan komunikasi di sekolah dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, yakni proses primer versus proses sekunder, komunikasi bebas versus komunikasi terbatas, komunikasi satu arah versus komunikasi dua arah. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan poin C, yaitu pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas. Pembagian tugas guru itu diatur secara administrasi. Tugas-tugasnya itu dibagi jadi 3 jenis. Yang pertama itu pembagian tugas mengajar, pembagian tugas pembinaan ekstrakurikuler, terus yang ketiga itu pembagian tugas bimbingan belajar. Nah, pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh manajemen berdasarkan pertimbangan-pertimbangan multidimensional. Nah, di mana pertimbangan multidimensional ini ada 5 macam seperti yang ditampilkan di PPT ini. Pertama yaitu manajemen sebagai suatu disiplin ilmu. Nah, di sini sebagai suatu disiplin ilmu sangat erat kaitannya dengan disiplin ilmu lainnya seperti filsafat, psikologi, sosial budaya, sosiologi, teknologi, dan banyak teori konsep pendekatan ilmu manajemen lainnya. Terus yang kedua, pola pengembangan kurikulum. Pola pengembangan kurikulum ini mengikuti pola atau alur pikir yang sinkron dengan pola dan struktur berpikir dalam manajemen. Proses manajemennya yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan kontrol serta perbaikan. Terus yang ketiga itu implementasi kurikulum sebagai bagian integral dalam pengembangan kurikulum, yaitu membutuhkan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan prosedur serta pendekatan dalam manajemen. Implementasi kurikulum menuntut pelaksanaan pengorganisasian, koordinasi motivasi, pengawasan, sistem penunjang, serta sistem komunikasi dan monitoring yang efektif secara berasal dari ilmu manajemen. Terus yang keempat itu ada pengembangan kurikulum tidak lepas bahkan sangat erat kaitannya dengan kebijakan di bidang pendidikan yang bersumber dari kebijakan pembangunan nasional, kebijakan daerah, serta berbagai kebijakan sektoral. Terus yang kelima itu ada kebutuhan manajemen di sektor bisnis dan industri. Misalnya kebutuhan tenaga terampil yang mampu meningkatkan produktivitas perusahaan, kebutuhan demokratisasi di lingkungan, semua bentuk dan jenis organisasi, adanya perspektif yang menitik beratkan pada sektor manusiawi dalam proses manajemen serta berbagai perspektif lainnya. Mungkin di poin C ini cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang program supervisi kurikulum. Sebelumnya, apa sih program supervisi kurikulum itu? Program supervisi kurikulum ialah semua usaha yang dilakukan oleh supervisor dalam bentuk pemberian bantuan, bimbingan, penggerakan motivasi, nasihat, dan pengarahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar, tentunya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, di dalam program supervisi kurikulum ini disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan lingkup program. Yang pertama kita akan membahas tentang berdasarkan tujuan program supervisi kurikulum. Pada umumnya, program supervisi ini bertujuan untuk mengembangkan dan mencapai proses belajar mengajar yang relevan dan aktif melalui peningkatan kemampuan guru. Secara khusus, program supervisi ini bertujuan menghasilkan berbagai program kurikuler, antara lain yang pertama yaitu program pengajaran. Program pengajaran ini meliputi susunan tujuan instruksional dan tujuan instruksional khusus.
Yang kedua yaitu pembinaan kemampuan profesional guru secara berencana, efektif, dan terusan. Yang ketiga, program khusus yang berguna untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya yaitu berdasarkan fungsi program supervisi kurikulum. Supervisi kurikulum melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, pembinaan dan peningkatan kemampuan guru. Yang ketiga, membina kemampuan profesional guru melalui berbagai kegiatan. Yang keempat, pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan secara menyeluruh. Selanjutnya, berdasarkan ruang lingkup program supervisi kurikulum. Ruang lingkup program supervisi kurikulum disusun sesuai dengan tujuan dan program supervisi ini. Yang pertama yaitu perencanaan dan pelaksanaan pengajaran. Yang kedua, pembinaan dan peningkatan kemampuan guru dan staf lainnya. Yang ketiga, pengelolaan sekolah yang meliputi kegiatan-kegiatan yang menunjang. Yang keempat, selanjutnya yaitu berdasarkan operasional program supervisi kurikulum. Operasional program supervisi kurikulum berdasarkan pada tujuan, fungsi, dan ruang lingkup yang telah dibahas, yaitu meliputi pembinaan kepemimpinan dan tanggung jawab bagi para guru dan tenaga-tenaga teknis lainnya. Yang kedua, peningkatan dan pembinaan kemampuan dalam mengembangkan dan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu peningkatan dan pembinaan kemampuan keterampilan profesi guru. Itu saja yang dapat saya jelaskan subbab tentang program supervisi kurikulum. Selanjutnya yaitu subbab tentang kegiatan supervisi kurikulum. Kegiatan supervisi merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan supervise atau pengawasan dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam memberikan pembinaan kepada guru. Untuk melaksanakan supervisi dengan baik diperlukan kepala sekolah yang berkualitas baik dari segala aspek, yaitu aspek profesional, personal, maupun sosial. Bidang kegiatan utama supervisi kurikulum ini ialah membantu dan membimbing atau menggerakkan guru-guru untuk meningkatkan mutu kemampuan profesionalnya. Sehubungan dengan pelaksanaan kurikulum, diharapkan guru-guru menyadari kelemahan dan kekurangan, baik berkat sama dari supervisor maupun berkat sendiri. Nah, selanjutnya ada beberapa kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki, yaitu yang pertama, kemampuan melaksanakan kurikulum yang berkaitan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, kemampuan memilih dan menggunakan material kurikulum, khususnya yang berkenaan dengan media instruksional dan bahan-bahan belajar. Yang ketiga, kemampuan memberikan pelayanan terhadap perbedaan individual siswa dengan memperhatikan perilaku awal, kemampuan, bakat, minat, dan sebagainya. Yang ketiga, yang keempat, kemampuan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang tentunya mencakup juga kegiatan KO kurikuler. Yang terakhir yaitu kemampuan memecahkan masalah-masalah khusus, misalnya disiplin kelas dan masalah sosial lainnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas salah kata maupun tingkah laku. Demikian.